Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa, senang bisa kembali melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yesus. Di minggu yang pertama, masuk di bulan yang baru, kita percaya ada pengharapan yang baru, berkat yang baru Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Masuk di bulan yang baru, kita terima kemenangan sorak-sorai dari Tuhan Yesus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat nama Tuhan Yesus kita. Kita akan memulai ibadah kita di sisi yang pertama di pagi hari ini umat Tuhan. Mari sama-sama tundukkan hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sikapkan hati kita datang menyembah, bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hari baru, buat kesempatan baru, buat nafas kehidupan yang baru yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu, di sepanjang bulan yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Kami boleh ada di minggu yang baru Tuhan Yesus. Kami boleh ada di bulan yang baru. Kami percaya kekuatan kami semuanya berasal daripadamu Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus kembali kami bersatu, bersekutu, ada di rumah Tuhan, berkumpul untuk setiap kami sama-sama datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kami rindu bahwa setiap korban syukur kami, setiap penyembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sebab kami boleh melihat, sebab kami bersyukur, kami boleh merasakan, menikmati anugerah kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan di depan setiap kami, menghampiri setiap kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena Tuhan, di pagi hari yang indah ini Bapa, kami rindu bahwa setiap sembah, syukur, nyanyian bagi nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan, agar kiranya saat hati kami, saat mulut lidah kami datang menyembah nama Tuhan Yesus, kami boleh merasakan ada urapan Tuhan, hadirat Tuhan hadir bersama dengan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, hanya kemuliaan Tuhan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan, kami nikmati ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau serahkan Tuhan, jalani ibadah kami di pagi hari yang indah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang disayang Tuhan, yang siap datang menyembah Tuhan di pagi hari ini, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus pagi hari. Sebab hanya janji-Mu yang selalu kami pegang Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Tutup matamu, nekat syukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
terima kasih. Lebih lagi sama Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Terima kasih buat kekuatan menopang kami. Janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau penolongku, amin, yang aku percaya. Sama-sama dari hatimu pagi hari ini, umat Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Kau setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Angkat tinggi tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Dari hatimu, mari bersama-sama. Terima kasih buat kasih setiamu, yang setia, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Bangkit berdiri umat Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu dengan syukurmu, katakan terima kasih buat kasih setiamu, yang setia, penyertaan-Mu sempurna. Kami selalu pegang janji-Mu dalam hidup kami, sebab pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang nyata dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah meninggalkan, Tuhan tak pernah melupakan setiap kami. Terima
kami bagi nama-Mu Tuhan. Rasa terima kasih kami Bapa. Boleh kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sorak-sorak hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi tanganmu, mari gereja Tiberias dengan syukur-Mu katakan terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menunggu. Mari dari hatimu Tuhan katakan terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yang bersyukur, yang berterima kasih sama Tuhan, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Di atas kepalamu kasih sorak-sorak bagi Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih hanya kepadamu. Mari kita sembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Masuk di bulan yang baru, bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Dia setia, tak pernah meninggalkan, tak pernah melupakan hidupmu sampai selamanya. Dia setia, dia selalu ada, tak pernah meninggalkan, tak pernah melupakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sembah, sembah, berikan, masyurkan namanya. Di tempat ini hanya nama-Mu yang kami sembah. Di pagi hari ini kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Kau sembah. Terima kasih Yesus. Sampai selamanya Kau setia, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami masih boleh berdiri di pagi hari. Kami boleh mengangkat tinggi kedua tangan kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang indah di pagi hari.
Kami percaya semua karena kekuatan yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru tercurah bagi hidup kami. Karena kesetiaan Tuhan yang selalu ada menyertai setiap langkah hidup kami. Bagi lebih lagi Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Bagi lebih lagi kami mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus selalu baik buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahmu, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tutup matamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima. Ku beri syukur ya Allahku. Terima kasih. Angkat tinggi kedua tanganmu, mari umat Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih buat kebaikannya. Berterima kasih buat penyertaannya. Berterima kasih buat kesetiaannya Tuhan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih lagi diberi ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku. Engkau Tuhan kami yang setia, Engkau Tuhan kami yang selalu baik.
atas kepalamu bagi nama Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, yang selalu ada bagi setiap kita. Kami bersyukur pagi hari yang baik ini, pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan, kami boleh nikmati hadirat Tuhan ada bagi setiap kami. Saat kami datang menyembah Tuhan, saat kami datang memuliakan nama Tuhan Yesus, Roh Kudus melawat, menjamah, memulihkan setiap kami. Terlebih di pagi hari ini Bapa, kami percaya sukacita surga Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, sebab kami mau siapkan hati kami untuk kami datang lebih lagi memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, yang disayang, diberkati Tuhan. Sama-sama dengan hati bersyukur umat Tuhan Tiberias kita katakan amin. Yang bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus, kau boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak bangga dari gereja yang sempurna. Boleh tepuk tangan di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebaikan Tuhan Yesus, kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, gereja Tuhan.
Bapak Ibu dan saya. Oleh kesaksian kita, dengan iman mari nyatakan, iblis dikalahkan kuasanya. Sama-sama lebih dahsyat lagi dong, yang mengucap syukur pagi hari ini buat darah Yesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian orang percaya, oleh kesaksian kita. Amin. Bisa lebih dahsyat. Iblis dikalahkan kuasanya. Amin. Oleh darah kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Yang percaya Tuhan Yesus kekuatan Bapak Ibu dan saya, boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Dia ada di dalam Bapak Ibu dan saya, memberi setiap kita kekuatan untuk melakukan segala perkara yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dia Allah sumber kekuatan setiap kita. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja kita yang berkorban, beri tubuh, beri darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Aku andalkan kekuatan-Mu Tuhan. Aku andalkan kekuatan-Mu.
hanya Allah sumber kuatku melewati badai. Dia kekuatan Bapak Ibu dan saya. Allah sumber kekuatanku dan bagianku selamanya. Bisa lebih dahsyat lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Tetap kuat, tetap berharap, tetap andalkan Tuhan Yesus melewati badai. Dia ada dalam Bapak Ibu dan saya. Beri kekuatan, beri janjinya. Iya dan amin bagi kita yang mengandalkan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Pernikahan adalah sesuatu hal yang kompleks. Kita menjalankan pernikahan berdasarkan panduan. Panduannya adalah Alkitab untuk kita menjalankan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernikahan yang baik harus seturut dan sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau libatkan Tuhan Yesus. Jikalau kita mencintai pasangan kita, maka otomatis kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk campur tangan dalam hubungan suami istri itu. Suami istri harus mengutamakan pasangannya. Mengutamakan pasangan, maka kita berbicara tentang kasih, dan juga di sini artinya mau berkorban, yaitu berkorban dengan ketulusan dan sama seperti Yesus Kristus. Karena itu kita harus mengundang sang empunya cinta kasih itu turut dalam hubungan suami dan istri. Suami istri yang disatukan Tuhan harus memiliki satu iman, satu visi, dan juga menjadi satu emosional, spiritual, intelektual, finansial, jadi satu. Artinya saling melengkapi dan menguatkan. Pernikahan yang sehat tidak saling menutupi dan tidak ada rahasia antara pasangan, akan tetapi harus saling menerima kelebihan dan kelemahan, kekurangan pasangan di dalam Tuhan Yesus. Suami itu mengasihi istri dengan kasih Bapa seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, istri taat dan patuh kepada suami bahkan seperti kepada Tuhan. Dan kita sebagai istri, kita memenangkan suami kita bukan dengan perkataan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan atau kelakuan kita. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara Gembala dengan judul Merencanakan Hidup Kita dengan Sikap Hati yang Tunduk kepada Tuhan Yesus. Pembawa yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga, beri rumah di bumi, rumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembawa yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan dalam merencanakan hidup kita dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, andalkan Tuhan Yesus dalam perencanaan. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan Yesus selalu mengetahui yang terbaik untuk kita sebagai manusia. Pemikiran dan pandangan kita terbatas. Apa yang kita anggap baik belum tentu benar-benar baik untuk kita. Namun Tuhan yang Maha Tahu melihat segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Apa yang Dia rancangkan bagi kita selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap kita. Yang kedua,
Andalkan Roh Kudus untuk mampukan kita. Zakaria 4 ayat 6, kita tak dapat berjalan sesuai rencana Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan memampukan kita menjalani hidup sesuai kehendaknya. Roh Kudus membimbing, membangun persekutuan dengan kita, mengajar, mengisi, berdoa untuk kita, dan menaungi kita. Jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, maka upaya kita akan sia-sia. Yang ketiga, senantiasa minta hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 13-18 dan Yakobus 3 ayat 17. Kita manusia sangat membutuhkan hikmat. Hikmat adalah mempunyai pengertian, mempunyai kebijaksanaan. Hikmat Tuhan jauh lebih penting daripada hikmat manusia. Ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan bahagia. Yang keempat, minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Mazmur 28 ayat 7, Yesaya 41 ayat 10. Dalam hidup ini tentu kita pernah mengalami saat-saat di mana kita lelah dan jenuh. Sekuat apapun fisik seseorang, bila kekuatannya tidak di dalam Tuhan Yesus, maka kekuatannya dapat terkuras habis. Akibatnya, kita jadi pribadi yang lemah dan cepat menyerah. Untuk itu tetaplah melekat dengan Tuhan Yesus, sebab hanya di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kuat. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, Tuhan sama-sama dengan hati bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku menyediakan. Dia setia, Dia baik. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus oleh karena kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di minggu yang baru, di awal bulan yang baru. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan besar di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menyelamatkan, firman Tuhan mengubahkan hidup kami, firman Tuhan membawa damai sejahtera, firman Tuhan mengadakan tanda, kuasa mujizat yang heran di dalam orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah kasih sayang, penyediaan dari Tuhan. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang mengucap syukur buat minggu yang baru, untuk beribadah pada hari ini? Siapa yang percaya minggu baru, bulan baru, ada berkat-berkat baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sepanjang bulan yang baru, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini, dan bersama-sama jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming, kita akan melihat berkat firman Tuhan pada minggu yang pertama. Sama-sama kita firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bersama-sama buka Kejadian pasalnya yang ke-17. Yuk kita lihat Kejadian pasal ke-17 ayatnya yang pertama. Satu ayat saja bersama-sama saya mengundang kita semua untuk membacanya. Jadi karena hanya satu ayat saudara ya, kita baca sama-sama. Kejadian 17 ayatnya yang pertama. Saudara yang mau mencatat silahkan siapkan catatan saudara. Saudara yang sudah di sana katakan bersama saya, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama mari kita baca. 2, 3, iya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, Allah Maha Kuasa. Amin, saudara. Allah Maha Kuasa, ya saudara, adalah satu ungkapan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah sendiri tentang pernyataan diri Allah sendiri. Ya, ini identitas Allah, bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, ya saudara, ada satu kata saudara Bapak Ibu yang sering kita dengar, yang sering bahkan saudara Bapak Ibu sering katakan juga. Ya saudara, dalam bahasa aslinya Allah Maha Kuasa itu berbunyi El Shaddai. Sering dengar ya saudara ya. Bahkan saudara mungkin sering ngomong gitu saudara ya. Mungkin saudara baru tahu El Shaddai itu artinya Allah Maha Kuasa. Haleluya. Hari ini kita akan lihat berkat Tuhan bersama-sama saudara Bapak Ibu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang mencukupkan semua setiap keperluan kebutuhan saudara dan saya. Katakan amin. Siapa yang percaya masuk bulan baru, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan tolong saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, El Shaddai. Haleluya. Ya saudara. Saudara dan saya hari ini kita lihat firman Tuhan kembali. Kejadian 17 ayat 1 dikatakan saudara, bahwa ketika umurnya Abram, saudara perhatikan ya. Ya, umurnya Abram. Pak Pendeta, ya kenapa kok di sana ditulisnya bukan Abraham? Nah saudara, ada sedikit perbedaan. Ya, Abraham adalah nama baru ketika mereka bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Abram adalah nama lama, ya saudara, yang dimiliki oleh Abraham. Jadi Abram dan Abraham adalah satu pribadi. Ya, di mana juga istrinya Abram yang bernama Sarai, ya nama lamanya saudara, memakai huruf I, di belakangnya ada huruf I, ya berubah namanya ketika mereka mengenakan atau percaya kepada Allah, mengenakan identitas baru, kepercayaan iman yang baru kepada Allah. Namanya dari Sarai berubah menjadi Sarah.
Iya saudara, tahukah saudara ya kenapa namanya berubah jadi Sarah, dari Sarai menuju kepada Sarah? Sama seperti Abram menuju kepada Abraham. Abraham adalah satu pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada janji Allah. Allah berjanji kepada Abram yang lama bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa. Bapa segala bangsa, ya saudara, bahkan keturunannya akan banyak seperti kersik, saudara Bapak Ibu. Walaupun saudara Bapak Ibu, ya melalui Abram, ya yang nantinya ya menjadi Abraham dan Sarah memiliki anak seorang Ishak. Kita tahu semua Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan itu? Ya, bagaimana dari katanya Tuhan berjanji bahwa Abraham setelah jadi baru ya dapat yaitu keturunan seperti kersik banyaknya. Saudara tahu kersik itu ya, seperti pasir yang kecil-kecil yang tidak terhitung sudah banyaknya. Ya, tapi sementara keturunan mereka hanya seorang Ishak. Kalau saudara pelajari firman Tuhan, ya saudara, dari Abraham menuju kepada Ishak, lalu kepada Yakub, saudara boleh melihat, ya saudara, Yakub punya anak itu bukan satu, saudara Bapak Ibu. Dan mereka berkembang, mereka bertambah banyak sesuai dengan janji Allah. Maka janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub hari ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Janji yang kekal diberikan kepada saudara dan saya. Keluargamu, keluargaku, tidak kekurangan segala yang baik, tidak miskin bangkrut, sehat panjang umur, diberkati berhasil, berbahagia. Suatu hari kita dibangkitkan pada akhir zaman, kita pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Maka saudara Bapak Ibu, Alkitab sekali lagi mengatakan Allah berkata kepada Abram, ya, bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Ya, akulah yang sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Abraham waktu namanya masih menjadi Abram sempat berkata, ya, pilih orang lain saja, jangan pilih aku tidak pandai berkata-kata. Ya saudara, bahkan Abram cenderung takut, saudara Bapak Ibu. Tapi Allah sekali lagi memperlengkapi Abram. Dan ketika ia menjadi, ya saudara, Abraham, ya dia melihat ada banyak pertolongan dan berkat Tuhan yang ia, ya saudara, miliki bersama dengan istrinya Sarah. Ya saudara, Abraham adalah bapa segala bangsa, Sarah adalah ratu, saudara Bapak Ibu, artinya. Sarah itu artinya queen, ya. Dan saudara, sebelum jadi Sarah, namanya itu Sarai. Ya, Sarai itu kalau saudara perhatikan, kalau saudara pelajari, artinya adalah dominion woman. Ya saudara, dominion woman artinya wanita yang dominan. Terbukti apa? Sarai, waktu masih namanya Sarai, dia suruh, ya akhirnya dia menyetujui suaminya Abram yang lama untuk, karena mereka belum punya keturunan dengan waktu yang lama. Ya saudara, untuk apa? Untuk pergi tidur dengan asisten rumah tangganya. Ya, ART-nya namanya Hagar, ya saudara. Dan muncullah Ismail, ya saudara. Ya, karena apa saudara? Karena memang, mohon maaf saudara ya, katakan kira-kira bahasanya mentalnya memang masih mental yang lama. Ya saudara, belum beriman kepada Allah yang hidup. Ya, dan akhirnya saudara, mohon maaf saudara, jalannya salah, caranya salah. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, ketika mereka percaya pada Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Iya saudara, maka saudara, ketika mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah memberkati kandungannya Sarah, ya, dan lahirlah seorang Ishak. Sarah saudara, ya adalah ratu, artinya tidak ada ratu yang di atas raja, tidak ada ratu yang di bawah raja. Semua queen, semua ratu itu berada di sampingnya raja. Mengajar saudara dan saya hari ini juga, kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa pasti akan menyertai, memelihara, dan memberkati setiap keluarga. Amin. Selama saudara dan saya taat setia kepada Allah yang hidup. Amin. Mereka belajar taat setia kepada Allah yang hidup, maka mereka melihat berkat-berkat dalam keluarga rumah tangganya. Jangan lupa saudara Bapak Ibu, setiap rumah tangga keluarga kita, saudara dan saya, kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Amin. Taat setia, beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya, kita akan melihat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Masuk minggu yang baru, doa-doamu Tuhan kabulkan. Amin. Siapa yang percaya masuk minggu baru, saudara dan saya melihat berkat kasih anugerah Tuhan tercurah bagi orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah
Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar saudara Bapak Ibu hari ini, ya saudara dan saya, kita melihat El Shaddai mengingatkan kita ya beberapa hal penting di dalam kehidupan keluarga Kristen. Saudara dan saya, secara pribadi, anak-anak muda, siapapun kita pada hari ini, hari Minggu kita beribadah pada Tuhan di awal bulan. El Shaddai adalah Allah yang maha kuasa. Seperti apa? Ya saudara, kita lihat firman Tuhan Yeremia pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Bersama-sama kita perhatikan. Alkitab mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan ini merema atas hidup saudara dan saya. Ya, bukan hanya hari ini, tapi masuk di hari-hari sepanjang bulan Oktober ini. Katakan amin. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun hari ini tantangan yang kau hadapi. Hari-hari ini mungkin kita lihat, ya saudara, ekonomi lemah. Ya, cari pekerjaan mungkin sulit. Ya, orang hari ini mungkin keluarga menghadapi tantangan pergumulan. Ya, saudara, resesi di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana, perseteruan di mana-mana. Saudara dan saya, percayalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama saudara dan saya melekat kepada pokok anggur yang benar, saudara dan saya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk percaya, maka bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jangan cemas, jangan takut. Dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya pasti ada jalan keluar. Pasti ada berkat yang indah. Saudara dan saya pasti akan melihat kekuatan keajaiban dari kerajaan sorga. Siapa yang percaya, saudara dan saya melihat keajaiban mujizat Tuhan masuk minggu yang baru. Katakan amin. Oh haleluya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Coba bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum. Jangan cemas, ada Tuhan. Haleluya. Coba bilang kanan kiri saudara. Kalau engkau duduk sendiri katakan jangan cemas, ada Tuhan. Katakan kepada dirimu sendiri. Amin. Ya saudara, nyatanya namun kita belajar pagi ini saudara Bapak Ibu, ya masih banyak orang Kristen yang tahu tentang kepercayaan ini, tentang kalimat ini bahkan bukan hanya di gereja, di rumah suka nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Halo, ya tapi maaf saudara Bapak Ibu, seringkali banyak orang Kristen yang hanya di bibir saja, yang hanya di mulut saja, ya saudara, tidak merema masuk ke dalam hatinya dan setiap pikirannya. Ya, tidak merema dalam kehidupannya sehari-hari. Jika engkau benar-benar percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara dan saya tentunya tidak memikirkan cara. Ya saudara, karena banyak orang akhirnya jadi cemas, jadi ragu karena memikirkan cara. Jangan pikir cara. Jangan pikir bagaimana Tuhan memberkati caranya keluargamu yang hari ini mungkin sedang dalam tantangan berat, pergumulan berat. Bagaimana caranya Tuhan untuk mengangkat saya ya dalam karir saya, ya bagaimana diangkat dalam karir, boro-boro diangkat dalam karir untuk jadi karyawan tetap aja sekarang hari-hari ini sulit. Tapi banyak saya menemui setiap jemaat Tuhan, orang-orang percaya sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Mereka melihat kanan kiri mungkin kering dan sulit. Anak-anak Tuhan terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Melihat berkat kasih anugerah Tuhan dicurahkan bagi orang-orang percaya. Berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya, berapa minggu yang lalu saya sampaikan saudara Bapak Ibu, ada satu bapak Pak Orlando saudara Bapak Ibu, saya pernah sampaikan sama saudara Bapak Ibu ya. Ya, dia mulai karirnya saudara dari yang namanya status karyawan agent outsourcing. Ya, yang namanya agent outsourcing saudara bisa diputus kontrak kerjanya kapan saja saudara Bapak Ibu. Ya, saudara beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah saudara, singkat cerita saudara diangkat jadi karyawan tetap. Ya saudara, tahun lalu, tahun 24 saudara Bapak Ibu, hari begini tahun 22, 23, 24, 25, jarang sekali perusahaan yang mau angkat orang jadi karyawan tetap saudara Bapak Ibu. Tapi percaya penuh, ya saudara, mereka bersaksi, suami istri ini berkata, Pak kami percaya kalau dekat dengan Tuhan, kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kita itu tidak seperti apa yang dunia katakan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya, kita akan mengalami sesuai dengan apa yang firman Tuhan janjikan atas hidup saudara dan saya. Kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Oleh darah Yesus saudara dan saya sembuh bilur-bilurnya. Kita menjadi sehat, diberkati, keturunan ilahi, rumah di bumi di sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yes, saudara dan saya, ya kita harus sungguh-sungguh benar-benar di dalam hati dan pikiran, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan biarkan cemas dan ragu itu
ya, yang dimulai dari berpikir caranya gimana ya. Karena cara bukan bagian kita, cara itu bagian Tuhan. Amin. Bagian saudara dan saya adalah percaya. Percaya sepenuh-penuhnya, jangan bimbang. Nah, kita belajar pagi ini apa yang membuat orang jadi cemas, jadi ragu. Mengapa manusia ragu? Pertama, karena terbatasnya pandangan manusia. Kata pandangan di sana artinya pikiran manusia. Pikiran manusia terbatas, tapi pikiran Allah, pikiran Tuhan tidak terbatas. Iya saudara, tidak terbatas, setinggi langit nggak terbatas, sedalam lautan tidak terbatas. Ya, itu sebabnya Alkitab katakan rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Ya, dan jalanku bukan jalan, yaitu bukan jalanmu. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya. Ya, kenapa manusia ragu? Karena kurangnya iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ya, Yesus berkata saudara dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 26, mengapa kamu takut hai orang yang kurang percaya? Ya, karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Kenapa mereka masih takut? Kalau saudara ingat, waktu mereka ada di tengah-tengah danau, ya, di atas perahu, Yesus ada bersama dengan mereka, murid-muridnya. Ya, walaupun memang ada badai. Saya mau katakan sama saudara Bapak Ibu, orang Kristen bukan kita tidak menghadapi tantangan, bukan kita tidak menghadapi pergumulan. Tuhan juga tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan juga tidak pernah berjanji gak akan pernah turun hujan. Tapi Tuhan berjanji ada Tuhan, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Melihat mujizat Tuhan nyata atas hidupnya. Yang percaya katakan haleluya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya perkara ajaib terjadi? Oh amin. Ya saudara, perkara ajaib terjadi ketika saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Amin. Percayalah, ya saudara, sadarilah ada Tuhan di dekat saudara dan saya bersama dengan kita. Ya saudara, yang sering jadi kadang-kadang masalah saudara Bapak Ibu, ya sering banyak orang Kristen suka tidak percaya atau orang Kristen itu suka lupa saudara Bapak Ibu bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Mari kita belajar, jangan jadi orang Kristen seperti orang Kristen yang gak punya Tuhan gitu loh. Saudara dan saya, ya ada Tuhan di dalam hidupmu dan keluargamu, katakan amin. Ada Tuhan di dalam pekerjaan dan bisnismu, katakan amin. Ya, jika Tuhan bersama dengan saudara dan saya, Alkitab katakan siapa lawan kita? Amin. Roma katakan buat saudara dan saya, kalau Tuhan beserta dengan saudara dan saya, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi atas hidup saudara dan saya, apapun aspek hidup saudara dan saya. Ketiga, ya saya catat di sini, kenapa manusia ragu sih? Karena pengaruh keadaan dan suara dari dunia atau sekitar. Ya saudara, kanan, kiri, depan, belakang, orang-orang mungkin yang ada di sekitar saudara dan saya. Ya saudara, pengaruh ya atau yang namanya dampak-dampak ya mengatakan kepada saudara, nggak akan berhasil, nggak akan diberkati, nggak mungkin, ya udah bisnis itu slow. Nggak mungkin bisnismu jadi maju, ya hari-hari ini usaha jadi lambat. Ya saudara-saudara, dunia boleh berpendapat apapun, manusia boleh berkata apapun. Saudara dan saya, kita hanya ikut dan hanya dengar apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan itu akan digenapi atas hidup saudara dan saya. Amin. Ya saudara, karena Alkitab katakan bagi saudara dan saya, sebab kita hidup karena percaya. Saudara boleh lihat poin yang ketiga. Ya saudara, bukan karena melihat. Sama-sama katakan dengan saya hidup karena percaya. Amin. Bukan karena melihat. Kalau kita melihat dunia hari-hari ini kecewa saudara Bapak Ibu. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini jadi takut saudara Bapak Ibu. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini mungkin gak ada orang yang mau ibadah kali saudara Bapak Ibu. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini saudara jadi cemas. Iya saudara, jadi apa saudara? Jadi stres, mungkin depresi. Iya saudara, beberapa waktu yang lalu saudara kami punya teman misionaris datang dari China saudara Bapak Ibu. Dan mereka cerita pengalaman mereka, ya saudara, melayani di sana, mereka bersaksi betapa luar biasanya. Ya saudara, hari-hari ini saudara dan saya kita harus bersyukur, saudara dan saya kita boleh beribadah ya saudara dengan baik oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan. Amin. Di tempat ini di Indonesia kita berdoa untuk Indonesia. Amin saudara Bapak Ibu. Ya saudara, kita masih boleh saudara dan saya, kita hari ini kita bawa Alkitab, kita punya Alkitab. Ya saudara dan saya, kalau kita punya Alkitab, ya harapan saya mendorong, ayo kita baca Alkitab kita saudara Bapak Ibu. Iya saudara, ada banyak saudara-saudara kita. Iya saudara, yang apa saudara? Mau baca Alkitab saja harus digorong-gorong saudara. Saudara tahu gorong-gorong?
Ya, di bawah-bawah saudara, di tempat-tempat underground saudara Bapak Ibu. Karena apa? Kalau ketahuan, mohon maaf saudara ya. Nah, itu yang terjadi saudara ya. Teman kami misionaris di sana, mereka cerita saudara, kuku dicabut saudara. Saudara, betapa mengerikan saudara Bapak Ibu. Kalau ketahuan, saudara Bapak Ibu, baca Alkitab harus buru-buru. Iya saudara, baru Amsal 3 ayat 6 aja saudara baru baca, Netflix bagus nih kayaknya nih. Iya kan saudara, ya baru Mazmur 91 kan, tukang bubur lewat, bubur, waduh nggak jadi baca ya kan. Ya panggil bur, ya akhirnya bubur enak nggak jadi, akhirnya nggak jadi Mazmur 91 nggak jadi, ya Mazmur hanya kenangan, ya kayak lagu saudara, ya akhirnya, ya memang saudara Bapak Ibu kita tahu ada banyak tantangannya, begitu juga dengan saudara-saudara kita di sana, banyak tantangannya, dan hari ini saudara dan saya kita adalah orang-orang yang patut bersyukur, amin. Kita patut berbahagia. Saudara dan saya dari tempat ini, percayalah apa yang hari ini kau imani. Kita hidup karena percaya pada Tuhan Yesus, bukan karena melihat. Hari ini saudara dan saya, kita akan melihat apa yang kita percaya terjadi atas hidup saudara dan saya. Saudara dan saya melihat berkat mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya jangan cemas, tinggalkan ragu. Yang keempat saya tulis, karena lupa. Kenapa bisa orang ragu? Karena lupa akan kasih setia Tuhan di masa yang lampau. Saya sering sampaikan, setiap kita bahkan jadi berkat buat diri saya sendiri saudara Bapak Ibu. When you remember God's goodness, it will strengthen your heart. Ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, itu yang akan menguatkan hatimu. Oh Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan tolong aku di bulan lalu. Tuhan yang sama juga tolong aku di tahun lalu. Tuhan yang sama juga tolong aku di masa pandemi. Tuhan yang sama juga menolong keluargaku di masa-masa sulit. Mungkin di awal tahun, mungkin di pertengahan tahun. Maka aku percaya Tuhan yang sama juga akan menolong aku dan akan menyertai aku sampai pada akhir tahun 2025. Tuhan Yesus bersama dengan saudara dan saya, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, ingat kasih Tuhan Yesus. Ya saudara, ingat kasih Tuhan Yesus. Ya, ingat masalah, ingat pergumulan, ya ingat ya bahkan mungkin kekurangan orang, kelemahan orang, malah membuat apa? Malah membuat orang jadi apa? Jadi susah sendiri. Itu sebabnya ingatlah kebaikan. Amin. Ingatlah kasih, ingatlah kebaikan itu yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Kita kan juga dulunya saudara adalah orang-orang yang saudara dan saya semua, Alkitab katakan semua manusia sudah berdosa. Tapi karena kasih dan kebaikan Tuhan, amin. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ya saudara, karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita diangkat, kita dilayakan. Saudara dan saya, kita diselamatkan, ditolong Tuhan. Itu sebabnya ingatlah kasih Tuhan Yesus selalu. Yesus katakan saudara Bapak Ibu kepada saudara dan saya, ini penting. Ya saudara, lakukanlah ini, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Setiap kali kita mengingat kasih sayangnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan Yesus mau saudara dan saya menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Perbuatlah ini, do this as a remembrance of me, kata Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, Tuhan yang janji saudara dan saya terima hidup kekal. Saudara dan saya melihat berkat kasih anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Siapa yang percaya kasih sayang Tuhan tidak berkesudahan atas keluargamu, hidup pribadi saudara dan saya, berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pagi ini saudara dan saya, setiap kita percaya penuh, tanamkan penuh dalam loh hati saudara dan saya. Ya, berbahagialah kata Tuhan Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, berbahagia. Ya saudara, berbahagialah saudara. Ya, kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Kenapa sih? Karena saudara dan saya, walaupun kita nggak ngelihat, ya Alkitab tadi katakan saudara, kita hidup karena percaya. Ya, kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita lihat Yohanes 20:29. Ya saudara, Yohanes 20 ayat 29. Alkitab katakan di sana. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kata berbahagia di sana saudara Bapak Ibu, ya sebenarnya kalau di dalam terjemahan, kalau kata berbahagia kan dari dasar katanya bahagia. Bahagia kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu artinya happy. Ya, tapi kalau saudara lihat di terjemahan bahasa Inggris, ya saudara, dikatakan di sana bukan happy.
Saudara boleh lihat di Alkitab saudara atau di handphone saudara yang canggih, biasanya ada Alkitab ayat bahasa Indonesia, ada terjemahannya ya, dibawa ke bahasa Inggris. Kata berbahagia itu dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditulis atau memakai kata blessed atau bless. Iya saudara. Nah, kenapa bukan happy? Ya, karena saudara, terjemahan itu yang benar jadi dari bahasa asli, baru diterjemahkan ke bahasa Inggris, baru terakhir ke bahasa Indonesia. Iya, bahasa aslinya saudara, kata bless dalam bahasa Inggris itu memakai kata dalam bahasa asli makarios. Kata makarios itu artinya berbahagia. Jadi bukan hanya diberkati, tapi saudara dan saya berbahagia. Amin saudara, sama-sama katakan dengan saya, berbahagia. Iya saudara, berbahagia artinya damai sukacita. Ada shalom di dalam roh tubuh jiwa saudara dan saya. Katakan amin. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus ada shalom di kesehatan kita. Ada shalom di rumah tangga keluarga kita. Ada shalom di karirmu. Ada shalom di usaha daganganmu. Ada shalom di setiap pekerjaanmu. Ada shalom di setiap sepanjang hari bulan Oktober 2025. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara Bapak Ibu? Karena dimulai dari shalom. Hidup Kristen dimulai dari dalam keluar. Harus ada shalom di dalam hidup kita, diri kita, baru skripsimu berhasil. Katakan amin. Percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau mengalami kekuatan, ketenangan, tesismu diberkati. Katakan amin. Termasuk pekerjaan saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin. Kalau berangkat dengan sukacita, berangkat dengan iman percaya bahwa you are accepted, bahwa engkau diterima, engkau disayang Tuhan Yesus, engkau dikasihi Tuhan Yesus. Siapa yang gak senang, siapa yang gak sukacita kalau menyadari bahwa pribadinya sangat-sangat dikasihi. Siapa yang percaya bahwa engkau dan aku, saudara dan saya sangat disayang Tuhan Yesus? Amin. Sama-sama katakan, aku disayang Tuhan Yesus. Yes, oleh karena kasihnya yang besar bagi saudara dan saya, you are accepted. Iya saudara, saudara dan saya diterima. Iya saudara, diampuni, dikasihi. Berangkatlah dengan kasih Tuhan Yesus, maka engkau akan bersukacita. Katakan amin. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sukacita, kira-kira berhasil apa enggak saudara Bapak? Pasti berhasil, amin. Segala sesuatu kalau kita berangkat dengan apa? Dengan penerimaan bahwa engkau dan aku dikasihi, disayang oleh Tuhan Yesus. Saudara percaya, ini yang gak disenangi nama iblis, saudara Bapak Ibu. Iblis itu gak mau kalau orang Kristen punya percaya, punya punya iman, saudara Bapak Ibu, di dalam hati dan pikirannya bahwa bangun pagi hari aku diberkati, aku disayang Tuhan, aku diurapi, aku berhasil, bisnisnya aku akan naik, karir akan diberkati. Iblis gak mau orang Kristen ngomong begitu. Ya, iblis itu maunya orang Kristen tuh adem ayem, nggak ngomong apa-apa. Nah itu saudara Bapak Ibu, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya saudara. Ya mohon maaf sekali lagi, ya karena ketika tidak declare itu bagi saudara dan saya itu penting. Bagi saudara dan saya, declare, amin. Declare itu artinya memperkatakan, Pak, tapi saya introvert. Introvert sama declare nggak ada hubungannya. Ya saudara Bapak Ibu, ya saya ngerti saudara orang introvert mungkin ya jarang mau banyak ngomong dan lain-lain saudara Bapak Ibu. Tapi bukan berarti orang introvert gak bisa declare. Haleluya, amin. Saudara dan saya kita harus memperkatakan berkat firman Tuhan itu. Amin. Ya saudara, supaya apa saudara? Imanmu menjadi bertumbuh. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mau punya iman kalau gak pernah ngomong? Bagaimana mau bisa ngomong kalau gak pernah baca? Halo, itu sebabnya saudara dan saya tadi kembali lagi bacalah Alkitab kita, amin. Ada banyak saudara-saudara kita, saudara Bapak Ibu yang mau baca Alkitab sulit, saudara, susah. Mereka harus baca dengan cepat loh saudara. Mereka harus hafalkan semua. Karena memang pada waktunya nanti saudara Bapak Ibu, Alkitab yang kita miliki mungkin gak akan ada lagi. Yes, saudara dan saya, itu sebabnya Alkitab mengingatkan saudara dan saya, Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya, jadilah pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Katakan amin. Biar firman Tuhan itu merema atas hidup saudara dan saya. Percayalah kuasa Tuhan yang besar menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan kali yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, kuasa Tuhan lebih besar daripada keadaan hidup atau logika manusia. Jangan menyerah, tetap percaya karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan amin. Haleluya. Seorang ibu namanya Ibu Rita saudara, ya dia datang saudara ibadah ke gereja Tiberias Indonesia, ya dengan keadaan saudara lemah tubuh dan kulitnya, mohon maaf saudara Bapak Ibu, kulitnya berbeda dengan orang pada umumnya karena dia divonis kusta, mengalami
bahasa lainnya, bahasa zaman sekarang namanya lepra, saudara ya. Jadi saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara setiap kita, ya saudara. Jadi kusta disebut juga lepra. Lepra ini saudara yang biasanya saudara itu sangat sulit, penyakit yang sangat sulit. Walaupun memang secara kecanggihan zaman sudah bisa diatasi. Ya, dan saya pernah sampaikan juga Bapak Ibu Saudara, tapi bagi orang-orang dulu saudara di zaman perjanjian lama yang namanya lepra, ya itu adalah sangat-sangat sulit, tidak bisa keluar. Bahkan bagi orang Ibrani ada peraturan adat mereka, saudara Bapak Ibu. Ya, mereka tidak boleh keluar, mereka tidak punya hidup sosial, mereka tidak punya teman, bahkan lama saudara, bertahun-tahun saudara Bapak Ibu. Mereka ya tidak menerima pertolongan, ya, tapi karena kasih Allah begitu besar, katakan amin. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ibu Rita datang dengan iman, ya saudara, dan ia menerima perjamuan kudus, minyak urapan, dan menerima kasih Tuhan, didoakan. Di Tiberias gembala sidang mengatakan, ya kulit you akan sehat, kulit you akan normal kembali dan menjadi seperti sedia kala. Urapi tubuh you dengan minyak urapan. Ya, dan walaupun saudara Bapak Ibu, ya akhirnya dia datang dengan iman, dia pulang dengan iman percaya, dia katakan, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Walaupun ya sekali lagi saudara, dia mendengar, dia menerima, ya vonis, perkataan begini begitu, sulit, susah dan lain-lain. Ya akhirnya saudara Bapak Ibu, orang seperti yang tadi saya catat saudara Bapak Ibu, kalau orang mendengar terlalu memperhatikan apa yang ia dengar, ya apa yang ia terima dari suara-suara dunia atau kanan kiri sekitarnya, itu bisa jadi orang ragu, bisa membuat orang jadi cemas. Tapi dia kembali kepada firman Tuhan, katakan amin. Sama-sama kita katakan, kembali pada firman Tuhan. Ya, apapun yang kau lihat, apapun yang hari ini kau dengar, mari saudara dan saya kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menghidupkan kita. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan yang mengangkat engkau naik tidak turun. Amin. Firman Tuhan yang memelihara hidup keluargamu. Firman Tuhanlah yang mengangkat karirmu. Ya saudara. Firman Tuhan yang menyembuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Firman Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Maka saudara, dia urapi tubuhnya dengan minyak urapan setiap hari, pagi siang malam, pagi siang malam. Dan gak beberapa waktu saudara Bapak Ibu, kembali ia ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter yang sama. Dokternya terheran-heran karena kulitnya normal, sembuh, sehat, sempurna. Tanpa suatu apapun, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara Bapak Ibu. El Shaddai adalah Allah yang mencukupkan semua kebutuhan anak-anaknya. Amin. Ya, kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 19. Kita buka cepat saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Siapa yang percaya hidupnya dipenuhi Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya dicukupkan Tuhan? Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mencukupkan. Katakan sama-sama, Tuhan memenuhi. Amin. Tuhan mencukupkan, Tuhan memenuhi. Ya saudara, apa yang saudara dan saya kita perlukan, kita butuhkan sesuai dengan kasih dan kebaikan firman Tuhan. Amin. Harus selaras dengan firman Tuhan. Tentunya saya percaya apa yang kita minta, ya saudara, tentunya kita mintanya enggak yang aneh-aneh ya saudara Bapak Ibu ya. Apa yang kita minta tentunya saudara dan saya kita diingatkan saudara harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara dan saya kita akan merasa cukup ya saudara. Kalau orang tidak pernah, maaf ya saudara, tidak pernah ya melihat bahwa di dalam Tuhan ada rasa cukup, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya cukup. Ya, saudara dan saya ketika orang tidak merasa cukup, kita boleh lihat saudara dan saya kita belajar, maka saudara ya akan terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan. Ya akan terjadi namanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mencukupkan saya. Yes, ya saudara. Cukup itu nggak harus ya wah luar biasa. Ya saudara, saudara dan saya kita harus percaya cukup dalam Tuhan. Saudara dan saya tidak kekurangan yang baik. Tuhan Yesus berkata, lihat burung di udara, lihat bunga di padang. Mereka nggak berdoa, mereka nggak minta, mereka nggak berdoa jungkir balik kayak saudara dan saya. Mereka nggak berdoa sampai berlutut air mata, bahkan saudara mungkin ada yang puasa doanya. Ya saudara, tapi toh mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin. Lebih lagi, Bapamu yang di sorga tahu memelihara saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan pasti pelihara usahamu, toko daganganmu, warungmu, pekerjaanmu, karirmu. Saudara yang sales marketing, saudara yang karyawan, saudara yang manajer, saudara yang mau melamar pekerjaan, saudara yang mau menikah, saudara yang mau mendaftar sekolah, saudara yang mau sekolahin anak, saudara siapapun saudara dan saya. Percayalah penuh Tuhan Yesus mencukupkan. Tuhan Yesus memberkati memelihara saudara dan saya. Amin.
Iya saudara, maka saudara dan saya sekali lagi saudara, mengapa kita belajar hari ini? Kenapa manusia nggak merasa cukup dalam hidupnya? Nah ini kita belajar cepat saudara ya. Yang pertama, karena manusia suka mencari kepuasan di luar Tuhan. Iya saudara, hanya di dalam Yesus Tuhan, saudara dan saya ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kepuasan batin. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hanya di dalam Tuhan Yesus aku hidup dalam tenang damai sejahtera. Amin. Daud katakan saudara Bapak Ibu, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku puas, aku tenang. Ya, Alkitab mengingatkan saudara dan saya, hati manusia ya karena di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Ya, Matius pasalnya yang ke-6 itu saudara Bapak Ibu, di mana setiap usaha, prestasinya, keberhasilannya, biasanya hati manusia ada di sana. Ya, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, letakkan hatimu hanya kepada Tuhan. Amin. Bawa hati kita hanya kepada Tuhan. Ada orang bijak di luar berkata saudara, ya di poin yang pertama, hati manusia diciptakan untuk Allah. Karena memang Allah yang menciptakan hati setiap kita. Maka ia akan gelisah sampai beristirahat di dalam Dia. Selama hati kita di luar Tuhan, hati kita pasti gelisah. Hati kita pasti nggak ada ketenangan kalau di luar Tuhan. Tapi kalau kita bawa hati kita di dalam Tuhan, ya saudara mau makan hanya ayam goreng, nasi, anget-anget, ya saudara pakai sambal roa misalnya. Udah makan pagi? Oke, santai. Pertanyaan seperti biasa ya. Iya saudara. Tapi dengan rasa ucapan syukur, iya saudara, dengan hati kita kepada Tuhan, kepada Allah, saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Amin. Iya saudara. Yang kedua, kenapa manusia suka nggak merasa cukup? Karena manusia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan dirimu Bu dengan ya sesama ibu-ibu yang lain. Ya Pak Pendeta, aduh ya saya udah berusaha Pak. Kenapa ya Pak? Saya kok enggak sama ya Pak? Ya memang setiap manusia berbeda-beda diciptakan. Tidak ada yang sama. Mungkin ada yang kembar, iya puji Tuhan. Mungkin ada yang mirip. Tapi tidak ada yang pernah sama-sama benar-benar belak. Aduh Pak, saya pingin kayak teman saya Pak. Oh Pak, itu teman saya Pak, cakep Pak, cantik Pak. Hidungnya Pak mancung banget. Ya itu saya curiga jangan-jangan Pinocchio itu sudah. Ya teman saya Pak, aduh luar biasa Pak, cantiknya Pak. Sesama ibu-ibu biasanya kan begitu saudara ya. Biasanya nih pulang gereja nih saudara. Ya itu kan saudara, saya tahu saudara. Saudara nanti sampai di lobi di bawah, saudara pasti foto-foto dulu kan. Nah saudara foto-foto di situ ya kan, pasang di Facebook. Ya lalu saudara tulis di bawahnya Happy Sunday all, tangan dua begini, jari dua ini. Ya kan, Happy Sunday all gitu kan. Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus, Happy Sunday. Ada komen di bawahnya dari temannya. Ih cantik banget sih sis. Yeah. Itu pasti dibalas sama yang punya foto. Ah enggak, sis yang lebih cantik. Itu terus terjadi begitu terus saudara. Balas-balasan, enggak kamu ya, enggak kamu ya. Itu sampai Tuhan datang kedua kali. Jadi yang saya lihat, yang saya pelajari, biasanya ya maaf ya ibu-ibu, nanti saya dijegat lagi di depan ya sama ibu-ibu. Biasanya memang begitu, jadi saling memuji, dalam hati pengen dipuji, tapi saling memuji biar dipuji gitu saudara. Jadi itu terus balas-balasan seperti itu. Ya enggak sis yang lebih cantik, enggak kamu yang, nah saya bacanya ngelihat, nah ya salahnya saya kenapa saya ikutin baca, ya sudah. Ya sudah, ya suka membanding-bandingkan ya pribadinya dengan ya sudah apa yang ada di sekitar saudara dan saya. Firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, Yakobus pasal 3 ayat 16, poin yang kedua tadi. Ya di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sama-sama katakan dengan saya, nggak perlu iri hati. Katakan sama-sama dengan saya, berkat Tuhan masing-masing. Amin. Karena berkat Tuhan masing-masing bagi saudara dan saya. Katakan amin. Semua sudah Tuhan siapkan berkatnya. Amin. Enggak perlu iri hati. Tetanggamu udah maju duluan, enggak apa-apa. Enggak usah ngambek, enggak usah marah. Apa yang saudara dan saya lakukan? Lebih dekat dengan Tuhan. Berusaha, berjuang, upgrade yourself. Belajar, berjuang. Ya saudara, lakukan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika kebaikanmu tidak dipandang orang, enggak apa-apa. Jangan marah, jangan ngambek, jangan kecewa. Karena apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Katakan amin. Jika engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan yang janji, bukan manusia yang berjanji. Engkau dan aku sudah menerima upah dari kerajaan sorga, yaitu mahkota hidup yang kekal diberikan kepada saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, karena manusia kurang percaya bahwa Tuhan adalah El Shaddai, Allah yang sanggup untuk mencukupkan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, El Shaddai. Ya,
Kenapa manusia suka kurang, tidak pernah merasa cukup? Karena manusia seringkali lupa untuk hidup di dalam rasa ucapan syukur. Seperti yang tadi saya katakan, saudara Bapak Ibu. Ya, ketika engkau mengingat kasih Tuhan, maka saudara dan saya hati kita jadi kuat. Katakan amin. Ya, dan ketika saudara dan saya hidup dalam ucapan syukur, firman Tuhan akan mengingatkan kita, jangan lakukan, jangan cari yang sia-sia. Lupakan semua yang sia-sia, tinggalkan dosa, tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berjuang dalam pertobatan. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 27. Sungguh-sungguh saudara dan saya, kita cari yang kekal. Katakan sama-sama, cari yang kekal. Iya saudara, jangan cari yang sementara. Alkitab katakan, ini ayat yang terakhir. Saya mengundang rekan-rekan boleh mohon bersiap-siap. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, carilah. Bekerjalah artinya di sana saudara, carilah, ya saudara. Carilah makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Ini makanan yang membawa kepada hidup yang kekal, saudara Bapak Ibu. Makanan yang akan membawa saudara dan saya pada kekekalan zaman, ya saudara. Artinya kekekalan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya saudara, kalau bahasanya gembala saudara, M tahun. Saudara dan saya kita akan sama-sama dengan Tuhan Yesus M tahun. Bekerjalah, carilah yang membawa kita pada kekekalan. Jangan lakukan lagi yang sia-sia, tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang sungguh-sungguh dalam pertobatan. Setiap hari bertobat dan bertobat. Setiap hari saudara dan saya berjuang dan berjuang. Dengan ini saudara Bapak Ibu, ini sarananya, tubuh dan darah Yesus yang membawa saudara dan saya pada kekekalan. Saya mengutip apa yang Gembala Sidang ajarkan selalu kepada saudara dan saya. Beliau, Tuhan Yesus mengajar kepada beliau. Dengan sarana kuasa perjamuan kudus minyak urapan, Tuhan janji anak-anak Tuhan hidup kecukupan, tidak miskin, tidak bangkrut. Setiap hari Tuhan pelihara. Tuhan berkati punya masa depan yang indah, menjadi majikan dan tidur pun diberkati. Siapa yang percaya tidur pun diberkati? Siapa pun diberkati? Saudara dan saya, siapa yang percaya keluargamu majikan? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Jadilah kuat, jadilah setia. Masuklah bulan yang baru dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatlah
kekal selama-lamanya. Di setiap ya Tuhan anak-anakmu ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah umat kesayanganmu, namamu ditinggikan, namamu dimuliakan, namamu diagungkan, namamu ajaib, namamu besar. Engkau setia, engkau kudus, engkau agung ya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini boleh menerima kebaikan Tuhan, menerima berkat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus mengajar kami, Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Secara manusia hamba selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah selesai bekerja di dalam hidup setiap kami. Roh Kudus, Roh menyatakan kebenaran, menyatakan keselamatan, menyatakan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dalam nama Yesus. Bekerja saat ini juga bagi siapapun jemaat Tuhan, baik di Gereja Nias, siapapun mereka yang ada di live streaming. Jangan takut, tidak cemas, tinggalkan ragu itu. Sebab Tuhan Yesus yang berjanji, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Setiap kita orang-orang percaya, percayalah penuh, serahkanlah sungguh-sungguh hidupmu, hati dan pikiranmu, bahkan semua rencana hidup kita, doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberkati setiap apa yang saudara dan saya kita minta selaras dengan firman Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru, untuk bulan yang baru. Kami bersyukur, kami bawa ucapan syukur kami pada saat ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Maka kami percaya usaha kami pun akan berkembang ke kanan ke kiri, karir kami pun akan naik di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami pasti dipulihkan, diberkati, mengalami mujizat kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sarana minyak dan anggur di akhir zaman. Dalam nama Yesus kami imani tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk kita memberikan persembahan yang terbaik. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil bersama dijalankan, terus kita mau sembah Tuhan, terus kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus pagi hari. Dia baik, Dia selalu setia bagi setiap kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang pasti balaskan, berkati setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hostia dan anggur yang kita ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri sama-sama jemaat, angkat pujian ini sama-sama.
tubuh dan darahmu tercurah. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan untuk menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama dengan setiap saudara seiman, jemaat di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pengorbanan Tuhan, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak segala yang jahat. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari oleh belas kasih-Mu. Setiap hari kami dan keluarga hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami dikuduskan, pikiran, perkataan, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo dalam nama Yesus. Kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, dalam nama Yesus, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Mata kami sehat, kami tolak operasi, tidak berbayang, tidak katarak. Oleh darah Yesus, empedu kami, pankreas, lambung, dan usus kami sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, sembuh, sehat sempurna. Kami panjang umur. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa, minta pada Tuhan Yesus. Di bulan yang baru, di awal minggu yang baru ini, datang pada Tuhan, minta dengan sepenuh hati. Jangan bimbang, tapi percayalah penuh. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Allah yang berkuasa, ya sanggup menyatakan mujizatnya, kebaikannya, kasih belasnya, belas kasih sayangnya bagi saudara dan saya. Kami serahkan Ibu Melin.
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Melin sempurna sehat, bebas operasi, kami tolak operasi, kami tolak segala sakit penyakit oleh darah Yesus. Maka tubuhnya menjadi baru, ginjalnya baru, paru-paru, jantung sehat sempurna, ususnya baru, pankreasnya baru oleh darah Yesus. Tidak sakit mah, tidak sakit, kami tolak tumor kanker oleh darah Yesus. Tuhan selamatkan, keluarganya juga diberkati, anak-anaknya juga diberkati. Tuhan beri mujizat yang indah. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar. Di bulan yang baru ini kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala roh maut, kami tolak setan dan perbuatannya. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, mari sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kembali kita bangkit berdiri, kita bersyukur, berterima kasih buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di pagi hari ini. Saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, kita percaya kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus lewat kuasanya tinggal dalam setiap kita. Naikkan doamu, mengucapkan syukurmu di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tanganmu. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan sebutan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara di gereja Nias, juga saudara di live streaming, sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Kami diberkati dalam nama Yesus menjadi warga sorga. Mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Warga sorga, suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus, terbang ke sorga. Dalam nama Yesus, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Berkati sayangi anak-anakmu ya Tuhan. Suami istri hidup rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak muda yang sehat, yang pandai, yang cerdas, yang berhasil dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Urapi anak-anak muda ya Roh Kudus dalam nama Yesus, agar mereka punya roh takut akan Tuhan. Bahkan juga berkati Tuhan, hormat orang tua, panjang umur. Kami tolak kutuk mati muda, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kami. Setiap jemaat gereja Gading Nias pulang dari tempat ini jaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang
sayang Tuhan, kami imani dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang baru, bulan yang baru terjadi, digenapilah firman Tuhan. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus bagi setiap anak-anak Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Maka dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus, setiap pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Yang mendaftar bekerja, interview kerja, diberkati, berhasil dalam nama Yesus. Keterima bekerja, yang menikah diberkati, 2-3 orang keturunan ilahi, punya rumah di bumi di sorga. Yang mau menjual rumah, toko, ruko, tanah dalam nama Yesus, apartemen, diberkati, berhasil. Maka laku terjual dengan harga tertinggi yang mereka pernah raih dalam nama Yesus. Usaha mereka berkembang ke kanan ke kiri dalam nama Yesus. Bisnis mereka diberkati, keluarga mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami semua berkumpul di bumi dan di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan. Berkati Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Benny Octavianus dan keluarga diberkati, Pak Wisnu dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Noldi dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati. Berkati ya Tuhan Yesus, kami yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Maka terpelihara sempurna di dalam nama Yesus. Pak John Syanipar bersama keluarga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberkati, yaitu acara Natal Tiberias dalam nama Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus 6 Desember diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, sukses, berhasil. Kota Jakarta dan sekitarnya aman dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati, beri cuaca yang indah dalam nama Yesus. Kami tolak hujan, pindah ke tempat lain dalam nama Yesus. Maka GBK penuh kemuliaan Tuhan, Jakarta penuh kemuliaan Tuhan, dikawal pasukan malaikat surga. Akan hadir ratusan ribu jiwa memenuhi Natal Tiberias, meninggikan hanya nama Tuhan Yesus, memuliakan, mengagungkan hanya nama Tuhan. Maka kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, hidup kami pasti diberkati, mujizat pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, nyerahkan semua yang melayani. Berkati ya Tuhan Yesus, Evangelis Arda, Evangelis Alvarado bersama rekan-rekan semua dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, siapapun kami yang melayani Tuhan pada hari ini dalam berkat Tuhan Yesus. Gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan. Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Dr. Aristo bersama keluarga diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum padamu, cintaku, sekalipun kau lepaskan.